Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Pemirsa, para hadirin dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua bersyukur diberikan umur yang panjang hingga akhirnya pada tahun ini kita semua sampai pada bulan Ramadan. Dan itu adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka mari kita syukuri dengan banyak beribadah, kita banyak mengambil peluang pahala yang Allah berikan kepada kita semua, baik dengan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bersedekah, qiyamul lail, tarawih, dan semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita semua. Para hadirin rahmati Allah, pada hari yang mulia ini kami akan menyampaikan bagaimana seharusnya seorang muslim di bulan Ramadan ini tidak fokus saja pada amalan yang zahir, tapi juga fokus kepada amal yang batin, fokus kepada hatinya dan bagaimana membersihkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah memanggil kita semua, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu sekalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi insan yang bertakwa. Takwa artinya ittiqa ghadabillahi, yaitu menjauhi dan menjaga diri dari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga artinya mengerjakan semua yang Allah perintahkan dan juga menjauhi semua yang Allah larang. Karena dengan itu kita semua bisa terhindar dari marahnya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah, dari ayat ini kita faham apa tujuan kita berpuasa, yaitu agar kita bertakwa, menjadi insan yang benar-benar menjaga dirinya dengan menjalankan semua perintah Allah. Nah, perintah Allah di sini bukan hanya amal-amal yang zahir seperti salat, saum, bersedekah, atau meninggalkan hal-hal yang zahir saja seperti tidak mencuri, tidak minum khamar dan seterusnya, tetapi juga menjaga hati dari segala amalan hati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para dirahmati Allah, sesungguhnya semua arahan dan semua perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, baik itu salat, baik itu saum, baik itu haji, tujuannya adalah agar kita semua memiliki hati yang bersih. Kita semua memiliki hati yang murni dan juga mulia. Mengapa? Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada isi hati kita. Tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah yang zahir, tetapi hati kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum." Allah tidak lihat kepada bentukmu, fisikmu, wala ila amwalikum, dan tidak pula kepada hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat hati kamu sekalian. Karenanya mari kita menjaga tempat yang dimana Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua. Karenanya jangan sampai puasa kita hanya membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita, tapi kita juga berusaha membersihkan isi hati kita semua. Jangan sampai kita hanya membaca Al-Quran untuk, wah, saya sudah baca 1 juz, wah senang. Enggak. Tetapi bagaimana kita beribadah benar-benar, karena ketika membaca Al-Quran Allah ridha dengan kita. Jadi kalau kita hanya membaca Al-Quran karena 1 juz, 2 juz, itu menjadi tujuan ibadah kita. Kita senang kalau 1 juz, 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Nah, sesungguhnya bukan itu. Sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita dekat dengan Al-Qur'an,
bagaimana kita bisa mensucikan hati kita dengan Al-Quran. Para hadirin dirahmati Allah, kita telah sepakati bahwasannya puasa menjadi tujuan utamanya adalah membersihkan hati kita semua. Pada kesempatan yang singkat ini, kami akan menyampaikan beberapa penyakit hati yang harus kita bersihkan ketika kita berpuasa. Yang pertama, para hadirin rahmati Allah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad, penyakit hati banyak, tetapi ada 3 penyakit hati utama yang harus dibersihkan dari diri kita semua. Imam Haddad mengatakan bahwasanya penyakit utama hati yang pertama adalah sombong. Imam Ghazali menjelaskan apa itu sombong. Sombong adalah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itu yang pertama. Terus kemudian para hadirin rahmati Allah, sombong juga adalah penyakit yang dimana seseorang merendahkan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga, menisbatkan kepintaran diri, kekayaan dan kehebatan atau kemuliaan yang diberikan kepada dirinya sendiri, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin rahmati Allah, di bulan Ramadan ini apabila kita merasa hebat karena mempunyai harta yang banyak, karena usaha kita, maka mari kita hilangkan. Karena bahwasanya hakikatnya harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanggung jawab dari mana kita mencarinya dan untuk apa kita mengeluarkannya, kemana ini. Hisabnya 2, bukan hanya 1, berbeda dengan yang lain. Apabila kita menyadari ini, maka kita menjadi seseorang yang sebenarnya harta tidak patut untuk disombongkan, dan harta yang kita dapatkan sebenarnya itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sudah kerja keras, sudah mengeluarkan jerih payah yang banyak, tapi tidak sampai dengan rezeki yang telah kita capai. Mengapa ya? Karena Allah Subhanahu wa taala hakikatnya lah yang menyingkirkan halangan-halangan dari kita mendapatkan rezeki, memudahkan kita mendapatkan rezeki. Begitupun dengan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya kita bisa ingat, kita bisa tahu, itu karena Allah mudahkan, karena Allah memberikan taufik kepada kita semua. Karenanya mari kita tinggalkan sifat sombong dari diri hati kita di bulan Ramadan ini. Apabila kita misalnya berhasil khatam 30 juz sebanyak 5 kali, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita nisbatkan kepada diri kita semua bahwasanya saya bisa khatam nih, saya luar biasa ini, saya sudah meluangkan waktu saya untuk membaca Al-Quran. Berarti saya insya Allah nih, karena usaha saya, maka saya bisa khatam di bulan Ramadan ini 5 kali, dan Allah pasti memberikan pahala yang banyak. Tidak tepat seperti itu para dirahmati Allah. Mari kita menjadi insan yang apabila bisa mengkhatam Al-Quran ini adalah karena taufik dari Allah. Kan jadi bersyukur, semakin tawadhu. Apabila kita bisa setiap malam tarawih, kita semakin merunduk. Jangan seperti iblis. Iblis adalah ahli ibadah, tetapi dia karena menisbatkan ibadahnya kepada dirinya, maka timbul penyakit sombong di dalam hatinya dan akhirnya mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua para dirahmati Allah, mari kita bersihkan hati kita dari penyakit hati yang kedua, yaitu riya, di mana kita fokus terhadap pandangan orang lain, kemudian pujian orang lain, omongan orang lain, posisi kita di hati orang lain. Dan riya adalah sifat orang-orang munafik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya agar diri kita jauh dari sifat munafik, mari kita tinggalkan maksud kita dalam beramal. Orang yang riya sebenarnya sedang mengorbankan amal dia, karena nanti ia akan terkaget-kaget bahwasanya amal yang ia kira banyak sesungguhnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahmati Allah, sifat yang selanjutnya adalah sifat hasad yang patut kita jauhi, kita bersihkan di bulan Ramadan ini. Mari kita menjadi insan yang bahagia dengan pencapaian orang lain, baik itu dalam dunia dan di akhirat. Apabila kita melihat saudara kita di bulan Ramadan ini banyak ibadahnya, banyak membacakannya, kita turut bahagia dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya bisa beribadah, membaca Al-Qur'an sebagaimana saudara kita yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan baik,
dengan benar di bulan Ramadan ini. Para yang dirahmati Allah, di waktu yang singkat ini sebagai penutup, mari kita semua fokus kepada amalan hati di samping kepada amalan zahir. Kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang banyak, sehari sejuz, 2 juz, atau bahkan 5 juz atau lebih. Tetapi mari sebelum kita membaca, kita niatkan ini adalah sebagai bentuk ibadah, dan jangan fokus kepada target, tapi fokus kepada hati kita bahwasannya ketika semakin banyak membaca Al-Quran, maka saya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya Allah tidak butuh amal kita, tetapi kita butuh amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan Allah ridha, maka sekecil apapun amal kita, kalau kita sungguh-sungguh, maka besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita fokus kepada target boleh, tapi jangan fokus kepada target kita. Silahkan buat target sehari 5 juz, sehari 10 juz, tapi jalankan semampunya dan berusaha nikmati setiap bacaan Al-Quran. Jangan terburu-buru, karena terburu-buru dalam membaca Al-Quran itu mengurangi nilai dari ibadah kita. Begitupun tarawihlah dengan khusyuk, jangan terburu-buru. Kemudian para yang dirahmati Allah, sebagai penutup, perlu disadari bahwasannya sebelum Islam mengajarkan bagaimana bentuk ibadah kita, kita diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana niat kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung niat. Jadi kalau niat kita sebelum membaca Al-Quran bagus, maka pahalanya dihitung semua tuh dengan pahala yang banyak dan bagus. Sebelum tarawih, kalau niat kita benar, ikhlas, pengen dekat dengan Allah, maka itu dihitung. Kalau tidak benar, maka tidak dihitung. Karena fokus dengan niat. Dan mari kita bersihkan hati kita di bulan Ramadan ini, di samping membersihkan jasad kita dari kotoran-kotoran. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua, dan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, agar bisa membersihkan hati kita semua, dan kita banyak beribadah, banyak membaca Al-Quran, sehingga setelah bulan Ramadan ini kita diampunkan semua dosanya, dibersihkan hatinya, dan mendapatkan pahala yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.